Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Terus menyorot kebenaran-kebenaran Alkitab, bukan kata apa pendeta Bigman Sirait ucapkan. Bukan apa kata orang tentang kebenaran, tetapi apa kata Alkitab. Biarkan Alkitab itu menceritakan kepada kita kebenaran yang utuh. Untuk itu saya pikir kita mesti menggali, melihat, memperhatikan dan mengkomparasi segala sesuatu supaya kebenaran adalah kebenaran yang memang benar, teruji. Karena memang itu harusnya kebenaran. Dimensi iman Kristiani selalu punya gairah untuk kembali kepada kebenaran yang utuh. Apa kata Alkitab? Lepas dari soal kita suka atau tidak. Maklum, kita manusia berdosa. Kita selalu suka apa yang menyenangkan kita, bukan? Dan seringkali firman itu tidak seperti itu. Mari kita jujur. Namun sebelum lanjut, kita memikirkan, mungkinkah anak seorang berhala bisa sukses dalam hidupnya? Padahal katanya akan terkutuk 2-3 turunan. Seperti apa sebetulnya maksud Alkitab? Saya pikir ini perlu satu kesungguhan untuk mengerti. Namun sebelum lanjut, saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk waktu indah yang Kau berikan merenungkan firman-Mu, menggali kedalaman yang luar biasa itu, supaya kami boleh hidup di dalamnya, diterangi olehnya untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus sumber kebenaran sejati, kami berdoa, kami bersyukur, dan terus mohon pimpinan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan ini. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, apa kata Alkitab tentang Yosia menjadi menarik, saudara. Di dalam 2 Tawarikh pasal 33 dan 34. Dari 33 kita akan membaca ayat 21 sampai 25. Lalu dari 2 Tawarikh 34 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan Manasye ayahnya. Amon mempersembahkan korban kepada segala patung yang dibuat Manasye ayahnya, dan beribadah kepada patung-patung itu. Tetapi ia tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan seperti Manasye ayahnya merendahkan diri. Malah Amon makin banyak kesalahannya. Maka pegawai-pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuhnya di istananya. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika dia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkannya di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala. Patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah mereka. Demikianlah dia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala,
menemukan segala patung, pahatan, serta menghancur lulukannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Saudara-saudara, dengan segera, dengan mudah kita menemukan Amon, ayah dari Yosia, raja penyembah berhala. Bapaknya Manase, raja penyembah berhala. Dan yang gawat, saudara, Amon lebih jahat lagi dari bapaknya. Bapaknya ada waktu merendahkan diri di hadapan Tuhan, Amon tidak. Dan dia semakin menggila dalam penyembahan berhalanya. Sampai kemudian rakyat sekelompok orang membunuh dia. Tetapi kemudian orang-orang yang membunuhnya dibunuh lagi karena apapun alasan. Persakata-kata membunuh orang yang menjadi raja resmi itu menjadi sebuah kesalahan. Apalagi kalau hanya sekedar untuk merebut kekuasaan. Karena itulah kekuasaan dikembalikan kepada tracknya kepada Yosia. Anak dari Amon, umur 8 tahun naik menjadi raja. Apa yang kita mau bicarakan, saudaraku yang kekasih? Menarik. Amon anak penyembah berhala. Yosia anak penyembah berhala, bahkan berhala yang lebih gawat lagi. Karena Amon bapaknya penyembah yang lebih parah dan sangat parah mestinya secara teoriti, apalagi yang dipahami oleh sekarang ini kutuk kepada keturunan. Ya Amon, raja berhala gila itu pasti membuat anaknya terkutuk, bukan? Tidak mungkin Yosia bisa sukses. Tidak mungkin Yosia bisa luar biasa. Mengapa bisa? Itu persoalannya. Oleh karena itu yang ingin kita bicarakan dulu di depan, kita akan memikirkan apa yang dikatakan di dalam 10 hukum supaya jangan menyembah berhala. Kalau menyembah berhala maka engkau dan anak-anakmu, keturunanmu akan terkutuk 2, 3 dan seterusnya. Mau mengatakan itu adalah opportunity, bukan automatically. Ini harus dimengerti dulu. Opportunity bukan automatically. Begitu pula dikatakan di dalam perjanjian baru. Kalau engkau percaya, maka engkau dan seisi rumah tanggamu akan selamat. Itu opportunity, bukan automatically. Keselamatan tidak ada bapak menyelamatkan anak dan seterusnya. Keselamatan bersifat personal. Begitu pula penghukuman atas dosa. Dosa bapak ditanggung bapak, dosa anak ditanggung anak. Tetapi barang siapa orang tua penyembah berhala, dia sudah membuat sebuah kemungkinan anak-anaknya, keturunannya menjadi penyembah berhala. Tetapi bukan otomatis. Kecuali kau tidak percaya kuasa Allah yang bisa melindungi. Jadi jangan membuat kutuk itu turun seperti karma kepada anak-anak. Ini kekristenan jadi kacau balau, saudaraku yang kekasih. Saya pikir ini pun harus dipahami dengan utuh, dengan sungguh-sungguh. Bahkan di dalam konsep karma pun seringkali adalah orang harus bertanggung jawab pada perbuatan dirinya sendiri, bukan perbuatan orang tua atau yang lainnya, tetapi lebih banyak kepada dirinya sendiri. Bukankah kekristenan menjadi lebih parah lagi kalau membuat kutuk itu lalu turun, lalu orang perlu diputuskan dari kutuk, diputuskan dari kutuk. Kau pikir siapa Kristus Tuhan yang mati di atas kayu salib? Bahkan Raja Yosia di perjanjian lama sebelum Yesus mati di atas kayu salib tidak mengalami hal begitu. Apalagi orang di perjanjian baru. Karena itu mungkin perlu untuk hati-hati. Sehingga umat tidak menjadi salah dan bodoh karena tidak memperhatikan Alkitab. Alkitab mengingatkan umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Kebodohan mereka lah yang membuat mereka kacau balau dalam hidupnya dan mengalami kesesatan. Ayo kembali ke Alkitab. Jangan dengar apa kata Bigman Sirait. Karena saya bisa salah sebagai manusia. Tetapi Alkitab tidak bisa salah. Dan Alkitab bercerita, Amnon raja berhala yang lebih jahat dari bapaknya si berhala. Tetapi Yosia anak yang mencari Tuhan. Umur 8 tahun. Oleh karena itu pertanyaan menjadi menarik sebetulnya, saudaraku yang kekasih. Ya, kenapa Yosia tidak memperhatikan itu? Rupa-rupanya sejak kecil Yosia memang dididik dalam kebenaran. Dia tidak terkontaminasi kepada ayahnya penyembah berhala yang parah itu. Sehingga dia diajari oleh orang-orang untuk melakukan kebenaran. Dan itu yang penting. Sejahat apa orang tuamu kalau kau hidup bergaul dengan Tuhan, sudah selesai. Jadi tidak ada kutuk bapak emakmu ikut kau. Itu maksudnya. Kamu adalah orang yang merdeka di dalam Kristus. Begitulah Yosia. Maka Yosia belajar firman itu terus. Umur 8 tahun naik jadi raja. Dikatakan 8 tahun masa pemerintahannya dia mencari apa yang menjadi kehendak Allah. 8 tahun kemudian umur berapa? 8 tambah 8, 16.
16 orang sedang menuju kepada Sweet 17, bukan? Anak-anak remaja kalau sudah Sweet 17 senang setengah mati. Membayangkan sebuah pesta yang meriah. Bagaimana untuk melakukan apa saja. Mengumpulkan teman, kawan, dan seterusnya. Itu anak-anak kita. Tinggal tergantung pestanya mau sebesar apa, kan itu saja, bukan? Tetapi Yosia mencari kehendak Allah. Wow, di mana? Di istana. Siapa dia? Raja. Ini kan dengan segera sulit untuk kita pahami. Berapa hebatnya Yosia ini? Dia bukan raja boneka. Dia raja resmi, saudaraku. Dia punya apa yang dia inginkan. Buat anak remaja jadi pembelajaran menarik. Ya, saya tentu sudah sedang bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu, bukan. Tetapi patut memikirkan ini dan itu, bukan? Perlu atau tidak perlu, pantas atau tidak pantas, apa yang lebih baik yang bisa dikerjakan. Yosia memilih yang bernilai tinggi dan abadi, mencari kehendak Allah. Maka umur 16 itu dia mencari kehendak Allah. Dia menjelajah sedemikian rupa, dikatakan bagaimana dia belajar dan belajar dan belajar menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya, Allah Daud, bapa leluhurnya itu. Ini mau mengatakan bagaimana dia kembali kepada track yang semestinya, hidup sebagai seorang raja Israel yang kerajaannya dianugerahkan oleh Allah, yang mestinya dia berjalan di jalan Allah. Yosia punya cerita di atasnya. Nenek moyangnya banyak penyembah berhala yang dimurkai oleh Allah, dan ia tidak mengulang kesalahan yang sama. Ia memilih apa yang anak-anak muda tidak akan pilih, mencari Tuhan di usia muda, umur 16 tahun. Lalu dikatakan pada usia kemudian tahun pemerintahan ke-12 itu, dikatakan dia mulai mentahirkan Yehuda, menghancurkan patung-patung berhala. Itu tahun ke-12, artinya ditambah 8 tahun dari usia pemerintahan, dia jadi umur 20. Umur 16 mencari kehendak Allah, umur 20 membuat keputusan penting. Dia mentahirkan seluruh Yehuda, menghajar seluruh penyembahan-penyembahan berhala, melululantakkan. Padahal perhatikan bagian ini penting. Tindakan Yosia ini amat sangat berisiko tinggi, memungkinkan dia menjadi raja terbunuh seperti ayahnya terbunuh. Kenapa? Karena dia menghabisi seluruh penyembahan berhala, padahal negara atau kerajaan pada waktu itu sudah menjadi penyembah berhala sebagian besar, lebih besar daripada yang ikut Tuhan. Karena raja pertama, bapaknya, dan raja sebelumnya, kakeknya, sama-sama penyembah berhala. Jadi penyembah berhala ini sudah punya akar kuat, bukan? Mestinya mereka bisa berontak. Yosia tidak peduli. Yang dia tahu ini tidak boleh ada, dan dia bersihkan. Ini jadi pelajaran bagi siapapun yang mau menjadi pemimpin. Yosia umur 20 menunjukkan kelasnya. Dia bersihkan semuanya. Kalau kita bicara republik kita ini, pemimpin yang benar akan membersihkan yang tidak beres di republik ini. Tidak mungkin peredaran narkoba akan semakin menggila kalau pemimpin benar. Tidak mungkin korupsi semakin merajalela kalau pemimpin benar. Tidak mungkin hukum tidak tegak kalau pemimpin benar dan tegas. Itu pemimpin. Kalau tidak berani tegas, tidak berani bertindak, itu bukan pemimpin. Maka kalau bukan pemimpin duduk di kursi pemimpin, mestinya kan kita malu. Yosia luar biasa, unggul. Dia bukan raja yang terlena dengan fasilitas dan pelayanan yang ada. Dia bukan raja yang meninabobokan dirinya dengan pesta-pesta pora yang karu-karuan. No. Dan dia bukan raja yang kemudian berceramah tanpa keputusan yang nyata dalam tindakannya. Tidak. Dia cari kehendak Tuhan. Umur 16. Dia tahu dan dia lakukan. Hancurkan seluruh penyembahan-penyembahan berhala itu. Hebat ya. Lalu debunya dibuang semua di depan para kuburan-kuburan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala itu. Untuk mengatakan kau tidak berdaya, kau tidak berguna, pergilah kalian semua, hilanglah sejarahmu. Wow, memurnikan satu bangsa di usia 20 itu sangat luar biasa. Kalau umur kita lebih dari itu, belum berbuat apa-apa, tidakkah kita seharusnya malu, saudara? Saya sangat suka kisah Yosia ini. Saya selalu berhitung dengan usia saya dan apa yang sudah saya kerjakan, saya mesti malu. Umur 16, mana ada cerita cari Tuhan. Iya, enggak karu-karuan hidup kita. Kelahi sana, kelahi sini. Aduh, kacau balau, saudara. Yang kita cari adalah jati diri tentang kita siapa dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Kita terjebak di sana, kita terperangkap di sana. Itulah kita dengan segala aktivitas dan kehidupan kita.
Tetapi Yosia yang raja, Yosia yang punya segala-galanya justru mencari Tuhan. Wow, hebat sekali. Saya Bigman Sirait umur 16 tahun. Bukan anak raja, bukan anak apa-apa. Saya anak orang susah, anak orang miskin. Cari jati diri, tidak karu-karuan, bikin ribut sana sini. Betapa memalukan. Saya tertegun. Luar biasanya Yosia. Dan betapa bodohnya kebanyakan anak muda di masa kini. Justru bergaul bukan dengan Tuhan tapi narkoba. Justru bergaul dengan berbagai obat-obatan dan minuman keras bukan dengan Tuhan. Merusak diri dan masa depan. Ironis. Orang berkelahi, nyawa hilang, bisa bangga. Bagaimana mungkin? Yosia tidak ada di sana. Umur 20. Ketika orang mungkin ada titik-titik sadar, aduh aku salah, aku mau bertobat. Baru mau. Sisi lain malah masih hidup dalam dosa dan bergelimangan dan melanjutkannya. Makin parah. Yosia sudah berkarya. Sementara raja-raja lain atau pemimpin-pemimpin lain mungkin masih mikir-mikir apa yang mau dilakukannya. Yosia sudah melakukan hal yang besar. Umur 20 tahun. 31 tahun masa pemerintahan Yosia. Umur 39, 40-an. Dia sudah melakukan banyak karya yang luar biasa. Yosia tidak menjadi raja tua yang umurnya panjang. Ingat itu baik-baik. Tapi jangan bilang Yosia tidak memelihara hidupnya. Jangan bilang Yosia tidak disayang Tuhan. Terlalu telak cerita Yosia sangat dekat dengan Tuhan. Tapi umur tidak terlalu panjang. Karena memang hidup ini tidak penting umurmu berapa. Tapi penting bagaimana kau mengisi umurmu. Buat apa kau berumur 80, 90, apalagi ada orang mimpi 120. Hidup apa yang mau saudara lakukan? Menjalani masa 60, 70 saja kita seringkali tidak bijak. Separuh, lebih dari separuh hidup kita itu penuh dengan kekacauan. Sedikit sisa hidup kita mulai sadar dan mau mencari jalan. Tapi mungkin tinggal dikit sisa baru kita jalan di jalan yang semestinya. Bisa jadi 90 sampai 95, 99% seluruh perjalanan kita. Antara salah dan sadar itu salah, kembali ke jalan benar. Jalan benernya paling sisa 1%. Yosia, no. Tidak, saudara. 8 tahun naik jadi raja. 16 tahun mau cari tahu mestinya seperti apa. Maka 8 ke 16 itulah menjadi masa pertumbuhan. Sampai dia sampai pada keputusan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Daud. Apa kehendak Allah. Ya, Allah dari Daud bapa leluhurnya itu. Dan umur 20 dia bertindak luar biasa. Jadi saya pikir ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Pertama, Yosia anak raja berhala. Tapi sukses besar. Saya harap semua orang yang berkata, oh, kamu gak sukses sih, kamu gak berhasil sih karena bapakmu berhala. Salah. Memang anak itu sendiri juga memilih jalan yang salah. Maka dia tidak berhasil. Ya, bukan karena kutuk dari bapak di atas sana. Kalau itu yang terjadi berarti Allah tidak fair. Karena menjatuhkan kesalahan bapak pada anaknya. Loh, hukum saja pun melindungi seperti itu. Kalau bapaknya yang narapidana, membunuh lalu melarikan diri. Apa anaknya yang ditangkap masuk penjara? Hukum apa? Tidak ada. Tetapi masa bisa jadi hukum yang ada di kolong langit ini lebih mulia daripada hukum Allah? Kecuali yang berkhotbah salah. Kan itu saja kemungkinannya, bukan? Maka saya akan berkata hukum Allah jauh lebih mulia dan hukum dunia mengikutinya. Alkitab mencatat. Kesalahan bapak ditanggung bapak, anak ditanggung anak. Yosia, anak raja berhala. Tetapi hidup dalam kebenaran diberkati Tuhan. Tidak penting bapaknya berhala atau tidak. Tidak ada di sana pemutusanlah, pelepasanlah segala macam. No, itu mesti dimengerti. Tapi hidup benar apa tidak? Ritual sebuah kebaktian, lepaskan kebaktian. Itu ritual kecil, ritual gampang itu. Bagaimana kau tahu itu betul apa tidak? Bukan? Hidup benarlah, jangan takut. Pasti Tuhan jaga kamu, Tuhan lindungi kamu. Nah itu yang menjadi penting. Jadi jangan abaikan. Jangan bajunya yang diributkan. Isinya, kontennya. Sikap yang berubah. Nah Yosia berubah, maka bapaknya berhala, dia tidak terkena kutuk itu. Dan dia belajar mencari kebenaran Allah, dia diberkati. Dan dia menjadi raja yang luar biasa. Tetapi ada tambahan lagi. Dia raja luar biasa, raja yang diberkati, raja yang mengubah dan mengembalikan Yehuda
dari berhala kepada mesbah Allah, dari berhala kepada bait Allah. Tetapi Yosia, raja yang benar, hebat, luar biasa ini, nggak panjang juga tuh umurnya. Ayo baca Alkitab. Saya tahu kalau orang dengar pasti pengen, pendeta Bigman akan berkhotbah, ayo ikut Tuhan, nanti umurmu panjang, nanti kamu beres, semuanya mulus. No. Bukan. Tuhan akan mengungkir hidup kita dengan caranya. Kalau dia beri kau umur panjang, puji Tuhan, layani dia baik-baik. Tapi kalau dia panggil kau usia muda, puji Tuhan, dia baik. Tidak ada yang salah. Yang penting jangan kau mengatur Tuhan dan menjengkal seluruh karya Tuhan. Yakobus murid Tuhan yang dekat juga dengan Yesus. Yohanes, Yakobus, Petrus selalu diajak menjadi tim inti. Yakobus mati muda usia. Belum 40. Yesus sendiri 33,5 tahun. Paulus di sekitar 60-an. Yang paling lama Yohanes 90. Itu pun di pebuangan Patmos. Bukan ngongang-ngongang kaki di kursi malas. Tidak. Baca dong, lihat dong semua. Perhatikan. Ada janda miskin yang dikasihi Yesus. Tapi ada Yusuf Arimatea yang kaya, sahabat Yesus. Jadi tidak penting kau miskin atau kaya. Penting kau benar. Mainkan peranmu. Kalau kau kaya, jadilah orang kaya yang benar. Kalau orang miskin, jangan jadi pengemis yang mempermalukan diri dan menipu kiri kanan. Tuhan akan membuat hidupmu terhormat. Kembali kepada Yosia. Maka kita menemukan hidup Yosia yang luar biasa, bukan? Dia anak raja berhala. Tetapi dia mencintai kebenaran. Tuhan menaikkan dia ke tahta. Tapi bukan sebagai raja berhala. Sebelumnya, Manasye, Amon bapaknya, juga raja. Duduk di istana, kaya raya. Tapi penyembah berhala gila itu. Perhatikan kalimat ini ya. Sebelumnya bapaknya, kakeknya juga raja. Fasilitas mereka besar, kenikmatan mereka hebat. Ya namanya raja ya kaya raya kan. Tetapi mereka penyembah berhala. Nah jadi saudara bisa membandingkan melihat satu situasi seperti gini. Artinya jadi raja, jadi kaya raya, bisa penyembah Allah, tetapi juga bisa penyembah berhala. Kan begitu. Umur panjang, umur pendek, bisa penyembah berhala. Tapi juga bisa penyembah Allah. Misteri Allah jangan diukur dalam jengkel murahan kita. Alkitab memang berkata, hormatilah orang tuamu, supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan padamu. Tapi apa yang mati muda karena tidak menghormati orang tuanya? No, itu command berlaku secara umum. Dan panjang umur di dalam Alkitab kalau kita selusuri, it's not about just quantity. Tapi ini juga tentang quality, kualitas hidup. Hidup yang panjang, hidup yang bermutu adalah hidup yang hari-harinya padat dan berguna. Jadi bukan cuma sekedar hidup umur panjang. Buat apa kamu umur panjang? Tetapi selalu menjadi beban. Tidak ada unggulnya, bukan? Yosia maksimal dalam kehidupan. Tercatat sebagai raja yang terus dikenang. Raja yang melakukan pembaruan, yang menggapai suksesnya karena takut Tuhan. Tetapi dalam sukses mengubah wajah kerajaan yang menyembah berhala menjadi penyembah Allah, Yosia mati muda. Wah, saudara-saudara, ini yang kalau selalu kita pikirkan ya. Ayo kita bersihkan yuk otak kita ini dari ajaran-ajaran yang mungkin menimpa kita dan membuat kita itu bertuhan jadi kayak main seperti orang pergi ke perdukunan begitu ya. Mau minta ini, minta itu, pesugihan, dapat ini, dapat itu supaya semua mulus dan gampang. Saya kadang-kadang berpikir, apa pantas orang Kristen seperti itu? Ya, ingat Paulus bilang bukan, hidup Kristus, pengabdian, mati keuntungan, ketemu dia. Masa saudara nggak pengen sih? Jadi kalau maut mau menjemputmu, mendekatimu, ya jangan takutlah. Mati keuntungan kok kita bisa bersama dengan Tuhan. Itu kan nyaman. Kenapa gelisah? Sebaliknya kalau Tuhan kasih umur panjang, bertanggung jawablah karena hidup Kristus pengabdian. Wow, ini hidup kita saudara-saudaraku. Itulah sukses yang aktual. Bukan cuma uang 10 perak jadi 100 perak. No, itu sukses kuantitatif. Bukan hanya orang Kristen. Di kolong langit ini orang paling kaya bukan Kristen. Pikirkan baik-baik itu. 3 besar yang kenal Yesus. Kenapa kaya di dunia ini? Saudara tanyalah.
Apakah mereka percaya kepada Yesus? Saudara mungkin akan diketawain. Zaman begini kok masih percaya? Mereka sangat free thinker. Tetapi seharusnya, semestinya, tiap kita, orang-orang yang hidup dalam kehidupan ini, kalau mengaku percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, hidup kita harusnya sukses karena bisa menjadi role model. Saya selalu bilang jadi kepala bukan ekor itu. Jadi kepala artinya model, diikutin orang, namanya kepala. Kemana dia pergi dia ke situ. Jadi kepala tidak sama dengan jadi raja. Jadi kepala tidak sama dengan jadi kepala negara. Jadi kepala tidak sama dengan menjadi kepala kantor. Tapi jadi kepala jadi model yang diikuti oleh ekor. Kemana kepala itu, ke situ ekor itu. Itu banyak orang bintang-bintang film zaman Demi Moore misalnya ya. Wah, waktu Demi Moore tampil dengan rambut pendeknya, semua orang ikut modelnya. Dia jadi kepala untuk model itu ya. Yang lain ngekor. Maka banyak anak-anak Indonesia muda yang model rambutnya kayak Demi Moore. Padahal kalau kita lihat ya demikianlah jadinya. Nggak mirip sih, nggak cocok gitu. Tapi Demi Moore rupanya jadi kepala, yang lain ngekor. Nah kalau orang Kristen jadi kepala, yang lain ngekor dalam apa? Gaya hidupnya, moralitasnya. Kaya rendah hati, miskin gak bikin susah. Wih keren ya, punya harga diri yang tinggi. Saya boleh hartanya dikit, tapi maaf ya harga diri saya tinggi. Wah itu, gak merengek, gak mengemis, gak membebani, tetapi hidup dan berjuang. Dan saya percaya orang yang berjalan sungguh Allah akan pelihara. Asal dia berjalan dengan hati yang tulus, bukan? Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa, tidak bisa dijengkal hanya dengan isu-isu kuantitatif. Terlalu murah, Tuhan lebih dari itu. Tuhan terlalu luar biasa. Yosia mencapai suksesnya, anak raja berhala. Jangan pernah lagi bilang, kalau bapakmu berhala kau tidak mungkin sukses. Karena kau terkena kutuknya, jadi kau mesti dilepaskan, mesti diputuskan. Jangan hina kuasa Allah. Lebih lagi zaman sekarang. Kuasa Kristus Yesus yang sudah menebus dosa. Yang jadi persoalan serius. Apakah engkau pribadi sudah kenal dan terima Yesus? Diputuskan dari dosa. Bahkan di dalam perjanjian lama pun sebelum Yesus mati. Apakah kau sudah mengenal firman dan menjalankan Tauratnya itu? Firman itulah yang memerdekakan. Bersyukurlah. Sempurna kemerdekaan kita. Karena Kristus telah mati di kayu salib. Apa yang kau takutkan? Apa yang kau gentarkan? Hidup ini indah. Kalau kau berani dalam kebenaran. Sayangnya, seringkali kita takut hidup dalam kebenaran. Justru berani dan berkutat di dalam kesalahan. Ini ironi orang Kristen. Semoga ini jauh dari kita. Dan kita boleh berjalan dalam hari-hari kita. Melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Bukankah itu bahagia? Gapai suksesmu, nikmati itu dalam hari-harimu. Saudaraku yang kekasih, biarlah ini menolong kita, menuntun kita, membimbing kita di hari-hari hidup kita. Sukses Yosia, kiranya jadi sukses kita. Tuhan memberkati. Kita berdoa saudaraku. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk perenungan firman-Mu. Yosia anak raja berhala yang sangat jahat. Tapi Yosia menjadi raja penyembah Allah yang sangat baik. Engkau memberkatinya, engkau menolongnya. Ajar kami tak mengkait-kaitkan kegagalan kami dengan realita hidup kiri kanan kami. Tapi berani menyorot diri kami sendiri. Dan menemukan siapa kami, mengakui kesalahan dan berjalan di jalan Tuhan. Terima kasih Bapak. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup itu. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Terpujilah Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara, sampai kita ketemu lagi di dalam program Dimensi Iman Kristiani. Terus ikuti pelayanan lanjutan, klik website yang ada. Tuhan memberkati kita semua. Amin.